الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أسعدني الله وإياكم. Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya menyebut satu riwayat di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah satu ketika sedang ada bersama para sahabat. Saat itulah Umar bin Khattab mengatakan tamannau. Umar mengatakan tamannau, berangan-anganlah kalian. Apa gerangan? Sesuatu yang terindah, yang paling kita inginkan bila ada di tempat kita ini. Coba kalian berangan-angan. Satu di antara mereka mengatakan, atamanna law anna hadhihi ad-dara mamlu'atan dhahaban fa unfiqu fi sabilillah wa atasaddaqu. Satu di antara mereka mengatakan, saya berangan-angan kalau sekiranya di tempat ini penuh emas, ya, lempengan dan bahkan batangan emas yang dengannya aku bisa berinfak di jalan Allah, dengannya aku bisa bersedekah. Itu yang diangan-angankan oleh laki-laki itu. Ada lagi yang mengatakan, atamanna law anna hadhihi ad-dar mamlu'atan bizabarjuda fa atasaddaqu fi sabilillah wa unfiqu fi sabilillah. Adapun aku berangan-angan kalau sekiranya di tempat ini penuh dengan batu-batu permata, ya, bebatuan yang mulia, intan permata, berlian, yang dengannya aku bisa infak dan bersedekah di jalan Allah. Umar lagi-lagi mengatakan tamannau, berangan-anganlah kalian. Sampai akhirnya mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma nadri ma natamanna. Wahai Amirul Mukminin, kami tidak lagi mengetahui angan-angan apa yang bisa kami angan-angankan. Subhanallah, kalau antum kira-kira apa yang antum angan-angankan itu? Apa yang terbaik yang kita miliki? Apa yang paling membahagiakan kita kalau kita mempunyai sesuatu itu? Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian mengatakan, inni la atamanna an takuna hadhihi ad-dara mamlu'atan rijalan misla Abi Ubaidah ibn al-Jarrah
Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abi Khudzaifah wa Khudzaifah ibnul Yaman. Umar mengatakan, adapun saya berandai-andai, berangan-angan sekiranya tempat yang mulia ini dipenuhi oleh orang-orang yang mulia, semisal Abu Ubaidah bin Jarrah yang terkenal keilmuannya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Salim maula Abi Khudzaifah, dan Khudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang diangan-angankan Umar. Banyak orang berangan-angan, andai aku memiliki ini dan itu yang identik dengan harta, dengan dunia. Masya Allah. Ucapan Umar ini mengisyaratkan bahwa hajat Umar untuk bertemu dengan ashabul ilmi, bertemu dengan orang yang memiliki ilmu, asyaddu, lebih kuat dari sekedar bertemu dengan ashabul mali, orang yang punya harta. Kalau antum bagaimana? Lebih asyik mana? Kumpul dengan orang-orang duitnya banyak atau ilmunya banyak itu? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tumbuhkan di hati kita cinta ilmu dan merasa mulia dengan ilmu. Tidak cukupkah kita memahami bahwa ilmu yang membuat orang itu mulia? Karena itu Allah perintahkan nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu meminta apa? Tambahan ilmu. Di ujung surat Taha 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkan hai Muhammad, ya Rabb tambahkanlah untukku ilmu. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Azza wa Jalla membimbing nabinya, rasulnya untuk selalu meminta apa? Tambahan ilmu. Maka setiap kali Rasulullah bangun di waktu malam untuk sholat tahajud, sebelum beliau sholat tahajud itu, beliau mengucapkan doa. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da id hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kalimat yang diucap Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanak, tidak ada ilah, ay la ma'budu bihaqqin illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. As'aluka rahmataka, aku memohon kepadamu akan rahmatmu. Kemudian Rasulullah mengucapkan Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Ucapan Nabi ini mengamalkan perintah Allah tadi, ya. Allah berfirman wa qul rabbi zidni ilma, maka Rasulullah mengucap Allahumma zidni ilma. Wala tuzigh qalbi ba'da id hadaitani, jangan kau condongkan, kau palingkan hatiku ya Allah, yakni kepada kesesatan setelah engkau memberiku petunjuk. Wa hab li min ladunka rahmah, dan karuniakanlah untukku darimu rahmatmu, innaka antal wahhab, sungguh engkau maha memberi. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ikhwani wa akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan sore ini kembali kita diberikan Allah kemudahan untuk meluangkan waktu melanjutkan kajian kita, yakni kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, satu kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih ada pada siyak fasal, bagian dari para fasal wa idza su'ilta man rabbuka, ya, apabila kau ditanya siapa Rabbmu. Nah, di sini dijelaskan dengan begitu panjang lebar untuk menambah pemahaman kita. Kita sampai kepada poin ya, wallahu
Ini penjelasan tentang makna Allah, yaitu Qul Rabbi Allah gitu. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wallahu ma'nahu, adapun Allah itu maknanya. Jadi Allah itu sendiri ulama sebut dengan lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan kemuliaan, ya. Jadi secara lughawi bahwa Allah itu adalah lafaz yang menunjukkan, mengisyaratkan kemuliaan, yang maknanya adalah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, yaitu yang memiliki sifat uluhiyah wal ubudiyah, ya. Jadi Allah yang mempunyai sifat dan hak untuk diilahkan dan diibadahi. Al-uluhiyah dari kata al-ilah, seperti yang sering kita sampaikan, al-ilahu itu maknanya 3, ya. Al-ma'budu yang ditunduk dipatuhi, al-matbu'u yang diikuti, dan yang ketiga al-muta' yang ditaati. Itu apa makna dari kata al-ilah, dan Allah punya sifat itu, ya. Jadi Allah bermakna dzul uluhiyah, yang mempunyai hak untuk ditunduk dipatuhi, untuk diikuti dan ditaati. Siapa? Ala khalqi ajmain, atas seluruh makhluknya, ya. Karena memang semua itu dicipta oleh Allah, ya. Allah berfirman Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang mencipta segala sesuatu, sehingga apapun yang dicipta oleh Allah tunduk patuh kepada Allah. Imma kauniyatan, apakah ketunduk patuhan itu berdasarkan kauniyah atau syar'iyah, ya. Jadi mana asal ibadah seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan aslul ibadati al-khudu'u wa dhullu. Makna asal ibadah itu tunduk dan patuh. Tunduk patuh itu bisa bersifat kauniyah, ya, seperti matahari, bulan, langit, bumi, itu tunduk patuh kepada Allah berdasarkan kauniyah, ya. Maka Allah berfirman wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu beredar di garis edarnya, ya. Kenapa itu terjadi? Zalika taqdirul azizil alim. Itu karena apa? Ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Begitu seterusnya. Jadi alam itu tunduk kepada Allah. Bahkan Allah pernah berfirman, pernah perintahkan langit dan bumi untuk datang menghadap Allah. Allah berfirman, "I'tiya tau'an wa karhan." Datanglah kalian berdua, hai langit dan bumi. Ya, tau'an dengan ketaatan, atau kurhan atau terpaksa. Qalata, keduanya mengatakan, langit bumi mengatakan, "Ataina ta'i'in." Kami datang kepadamu ya Rabb, kami tunduk kepadamu ya Rabb. Ta'i'in dengan penuh ketaatan. Jadi secara kauniyah itu tunduk taat kepada Allah. Siang dan malam itu pun tunduk kepada Allah, ya. Yang kedua, tunduk patuh itu berdasarkan syariah, aturan dan ketentuan Allah. Jadi semua makhluk Allah itu, ciptaan Allah, tunduk kepada Allah. Wa hadzal ismu, dan nama ini yaitu Allah, la yusamma bihi ghairuhu subhanahu, tidak boleh dinisbatkan nama itu kepada selain Allah, ya. La ahada tusamma billah, tidak seorang pun yang disebut namanya adalah Allah. Ingat, al-ismu yadullu ala al-musamma. Nama itu mengisyaratkan, menunjukkan sifat yang diberi nama. Allah menyebut dirinya namanya Allah, ya. Nah, nama Allah itu, Allah sendiri sudah mengisyaratkan sifat-sifat Allah yang menjadi kekhususan Allah, ya. Itu tadi Allah mempunyai apa? Sifat uluhiyah dan ubudiyah. Maka tidak seorang pun yang boleh disebut namanya dengan nama yang mulia itu.
nggak boleh menggunakan lafzul jalalah kecuali dengan idhofah. Idhofah itu diidhofahkan, dinisbatkan. Misalnya Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Allah yang maha pemurah. Abdul Ghafur, hamba Allah yang maha pengampun. Maka kalau manggilnya ya Abdurrahman, bukan Rahman. Rahman itu nama Allah. Abdurrahman, gak boleh disingkat tuh Rahman. Loh, gak jelas, hilang maknanya. Abdul Ghafur, ya Abdul Ghafur, gak boleh Ghafur. Ghafur itu nama Allah kok. Abdul Karim, Karim itu nama Allah. Dia adalah Abdul Karim, hamba Allah yang mulia. Mungkin ini kebiasaan kita tuh menyebut salah sebutan. Karim itu nama Allah. Rahman, Ghafur itu nama Allah. Dia itu adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur. Jadi tidak seorang pun yang disebut dengan sebutan atau nama Allah. Hatta Fir'auna, sampai Fir'aun pun sebegitu sombongnya, angkuhnya, tidak sebut dirinya adalah Allah. Kita ingat ketika Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam, seperti Allah sebut dalam surat An-Nazi'at, kepada Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan, idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, temuilah Fir'aun, innahu tagha. Allah sifati Fir'aun dengan sifat tughyan, ya. Tagha itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan mujawazatul haddi, sifat melampaui batas, kelewatan, keterlaluan itu. Berarti dalam batasan-batasan tertentu kesalahan orang itu Allah maafkan. Ada berita gembira dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Inna allaha tajawaza li an ummati thalathah. Ada 3 yang Allah maafkan dari umatku. Kesalahan yang Allah maafkan, dosa yang Allah maafkan. Asal nggak keterlaluan ya. Kalau sudah togo itu kelewatan. Apa 3 itu? Al-khata', salah, keliru, tidak sengaja, Allah maafkan. Walaupun Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan dimaafkan ketika dalam kesalahan tadi. Ketika sadar salah harus diperbaiki, jangan terus dalam kesalahan. Contoh yang sederhana, antum keluar masjid salah pakai sendal, sekian langkah baru terasa, subhanallah bukan salah saya, itu Allah maafkan. Tapi setelah tahu itu sandal orang, ada konsekuensi apa? Dikembalikan. Jadi dimaafkan selama dalam kesalahan tadi. Kalau tahu itu salah, ya harus dikembalikan. Ya. Yang pertama, al-khata', salah, keliru, tidak sengaja, Allah maafkan. Yang kedua, an-nisyan. Nisyan itu lupa, Allah maafkan selama kita lupa. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian berpuasa kemudian lupa, lantas makan, minum, maka Allah maafkan sampai sadar bahwa kita sedang berpuasa. Rentang waktu kita lupa itu Allah maafkan. Lagi-lagi, kalau ingat, tinggalkan udah makan minum itu. Hanya saja wallahu alam, apa yang antum ucapkan ketika ingat bahwa kita sedang berpuasa lupa makan minum, apa yang antum ucapkan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona, atau astaghfirullahaladzim? Yang mana? Astaghfirullahaladzim, saya sedang berpuasa, atau alhamdulillahilladzi at'amana gitu. Hanya doanya berikutnya, Pak, ya Allah lupakan aku akan puasaku gitu. Jangan. Lupa itu sifat manusia, nggak lupa itu bagus. Ya? Kalau antum selalu lupa, insomnia namanya, ya enggak? Lupa ini. Ikhwani fillah. Yang ketiga adalah apa yang Allah maafkan? Wa mastukrihu alaih. Sesuatu yang kita dipaksa untuk melakukannya dan bukan kemauan kita. Yang memaksa itu bisa orang atau keadaan. Ingat, yang maksa kita itu bisa orang atau keadaan. Contoh yang memaksa orang ya peristiwa Ammar bin Yasir itu ya. Dia disiksa oleh kaumnya karena keimanannya, bahkan ayah dan ibunya
Ya, Yasir dan Sumayyah ibunda daripada Ammar itu wafat dalam peristiwa itu. Maka mereka dikenal dengan syuhada yang pertama dalam Islam. Rasulullah bisa mengatakan, isbir ya ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, janji Allah untuk kalian adalah surga. Ammar nggak sampai terbunuh dalam peristiwa itu. Dilepaskan oleh kaum musyrikin itu setelah melakukan dua perkara yang bila dikerjakan tanpa ada paksaan kafir. Apa dua itu? Yang pertama, memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita pahami secara akidah, orang yang dengan sadar tanpa ada paksaan menghina Rasulullah, termasuk menghina apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu kafir. Makanya Allah berfirman tentang perilaku Abdullah bin Ubay bin Salul ketika menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un." Apakah terhadap Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru. Apa Allah mengatakan? La ta'tadiru. Tidak usah minta maaf. Ini mengisyaratkan banyak orang sengaja berbuat salah ketika menimbulkan protes, ya, gaduh, baru minta maaf. Allah mengatakan la ta'tadiru. Kalau sengaja menghina Allah dan ayatnya dan Rasulnya, la ta'tadiru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah mengatakan iman. Jadi menghina Rasulullah itu adalah sebab orang jatuh dalam kekufuran, dan bukan sifat orang beriman seperti itu. Setelah menghina Rasulullah karena dipaksa oleh kaumnya itu, yang kedua, memuji-muji berhala mereka. Itu juga menyebabkan kufur kalau tidak ada unsur paksaan. Dilepaskan Ammar bin Yasir oleh kaumnya itu dengan penuh sesal hati datang kepada Nabi SAW. Ammar bin Yasir mengatakan, ya Rasulullah, ma turiktu hatta sababtuka wa madahtu aliyatahum. Ya Rasulullah, mereka tidak meninggalkan aku dari siksaan mereka itu sampai aku memaki-maki dirimu dan memuji-muji berhala mereka. Apa Rasulullah mengatakan? Kaifa tajidu qalbaka? Apa yang kau rasakan di hatimu? Ammar bin Yasir mengatakan, mutmainnan bil iman, hatiku tetap tenang dalam keimanan. Aku ucapkan kalimat itu bukan karena keinginanku, bukan dari hatiku. Rasulullah mengatakan, fa in adu fa'ud, kalau mereka mengulang perbuatan mereka, ulangi perbuatanmu. Ini dipaksa oleh orang, ya. Yang kedua, dipaksa oleh keadaan. Contohnya ya surat Al-Maidah ayat 3 itu. Allah berfirman, khurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Haram hukumnya. Tapi ujung ayat itu Allah berfirman, famanit turra. Namun siapa yang terpaksa, yakni memakan bangkai, fi makhmasatin, karena rasa lapar. Berarti memaksa siapa? Keadaan. Orang itu berhitung, kalau saya tidak makan sekarang juga, saya akan mati. Kalau yang ditemukan adalah bangkai. Karena rasa lapar. Mahmasa itu artinya maja'ah, kelaparan. Yang kedua, syarat terpaksa di situ adalah ghaira mutajanifin li ismin. Bukan karena kesengajaan untuk berbuat dosa, enggak. Fa innallaha ghafur, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah maafkan dosa orang itu. Berarti yang memaksa adalah keadaan. Termasuk antum menggunakan masker begini, ini terpaksa kan? Antum sukarela? Terpaksa. Siapa yang memaksa? Keadaan. Walaupun sebagian orang mengatakan saya nggak perlu pakai masker, itu urusan pribadilah, ya. Itu ijtihad masing-masing orang, ya.
Oh, tidak sah sholat kalau pakai masker menutup wajah. Kita tahu hadis itu. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan kita adalah apakah hari ini kita ini dalam keadaan normal atau dalam keadaan pandemi itu saja. Kalau kita sepakat kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, maka kaidahnya lain. Jangan pakai kaidah yang normal tadi. Sehingga ada ulama mengatakan dalam satu kaidah, adz-dzaruratu tubihu al-mahdzurat. Kedaruratan itu menyebabkan bolehnya kita melakukan sesuatu. Awalnya tidak boleh. Makan bangkai normal nggak boleh. Terpaksa karena kelaparan, Allah maafkan. Jadi kita nggak berdebat masalah nasnya. Ada nas itu memang betul, nggak boleh menutup wajah. Hatta perempuan ketika tawaf, sa'i, haji itu nggak boleh pakai penutup wajah. Betul. Pertanyaan normal atau tidak normal? Ya. Jadi begitu. Jadi terpaksa itu bisa karena keadaan atau seseorang. Fir'aun Allah sebut dengan tagha, melampaui batas, kelewatan dia. Fakul halaka ila anta zakkah, katakan kepadanya, ya, maukah kau mensucikan dirimu? Jangan kotori dirimu dengan sikap pembangkanganmu itu. Fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku tunjukkan kamu kepada Allah Rabbmu sehingga kau takut kepadanya. Ya? Fa'arahul ayatal kubra, Fir'aun pun ditunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan, mukjizat Musa ditunjukkan kepada Fir'aun itu. Ya? Tapi subhanallah, ketika Allah tidak menghendaki orang itu beriman, tetap aja nggak beriman. Fakadzdzaba wa 'asa, dia dustakan dan dia bermaksiat. Ya? Bahkan dia kemudian kumpulkan itu rakyatnya sambil mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Sesungguhnya hati Fir'aun itu sakit ketika mengucapkan kalimat itu nggak kena sesungguhnya. Karena Rabbukum itu artinya Khaliqukum, aku yang mencipta kalian. Benar? Tidak. Hati kecil Fir'aun mengaku ia bukan pencipta rakyatnya, bukan. Jadi kata untuk menunjukkan kesombongan. Maka Allah berfirman, wajahadu biha, iya, mereka itu menolak kebenaran datang dari Allah bersama Musa itu. Wastaiqonatha anfusum dulman wa uluwan, sedangkan hati mereka itu meyakini kebenaran dakwah itu. Jadi disampaikan Nabi Musa itu diyakini oleh hati mereka, cuma ditolak dengan lisan mereka. Kenapa? Zulman wa uluwan, karena kezaliman dan kesombongan. Jadi ketika dia mengatakan ana rabbukul a'la, dia yakin bukan. Hati mereka tidak membenarkan itu. Karena Rabbukum itu Khaliqukum, yang mencipta kalian, wa malikum, yang menguasai, memiliki kalian, wa mudabbiru syu'unikum, ia mengatur kalian. Enggak. Jadi kesombongan Fir'aun ini sama persis dengan kesombongan Namrud, ya? Yang Allah berikan dalam surat Al-Baqarah itu. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau memperhatikan seseorang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya, yaitu Namrud, ketika Allah memberikan kepada Namrud itu kekuasaan. Dengan angkuh sombongnya dia mendebat Ibrahim itu. Idz qala Ibrahimu, ya, Rabbi yuhyi wa yumit, ya, inna Rabbi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan kepadanya, sesungguhnya Allah Rabbku, dia yang menghidupkan dan mematikan. Apa dia mengatakan? Ana uhyi wa umit. Kalau menghidupkan mematikan, aku juga bisa. Didatangkan dua orang, satu dibunuhnya, satu tetap dia biarkan hidup. Coba kau lihat, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Sombong dia. Wa qala Ibrahimu innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Ibrahim kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah Rabbku mendatangkan matahari itu dari arah timur, menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghribi. Coba sekarang kau datangkan, kau terbitkan matahari dari barat. Allah Rabbku datangkan, terbitkan matahari dari arah timur. Coba kau datang dari barat. Apa yang terjadi?
Allah mengatakan fabuhitalladzi kafar, maka terdiamlah orang yang ingkar kepada Allah itu. Karena itu sifat-sifat Allah. Ya. Jadi Fir'aun pun hanya bisa mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia tidak mengatakan anallahu, enggak. Ya. Karena akan semakin memperkuat kebohongan dia gitu. Ya. Jadi, Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan hatta Fir'aun maqala anallah. Sampai Fir'aun pun tidak mengatakan dengan kesombongannya itu ana Allah, aku adalah Allah, tidak. Lakinnau qala ana rabbukum, dia hanya mengatakan ana rabbukum, itu pun dengan kesombongan, aku adalah Rabb kalian. Ya. Fahadal ismu khasun billah, maka nama ini, lafdul jalalah ini adalah khasun lillah, hanya untuk Allah. Nggak boleh siapapun menisbatkan dirinya adalah Allah, enggak. La ahada yatasamma bihi abada, bahkan tidak seorang pun yatasamma bihi yang mengambil untuknya nama itu abada selama-lamanya, enggak ada. Ya. Ada orang menyebut namanya apa? Antum masih ingat enggak? Sempat heboh itu ya, namanya Tuhan. Ada namanya syaitan. Siapa lagi? Pokoknya aneh-aneh lah itu, banyak itu dulu. Itu tercantum di KTP loh. Namanya syaitan ya. Insyaallah gitu. Padahal nama itu menunjukkan sifat yang diberi nama itu gitu. Wala ahada yajra'u ayyakula anallah, dan tidak seorang pun yajra'u itu yashja'u, yang berani. Jadi tajarru' itu berani. Enggak ada seorang pun yang berani mengucapkan bahwa aku adalah Allah, enggak ada itu. Karena memang itu merupakan lafaz yang khusus hanya untuk Allah. Selanjutnya Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Siapa dia? Rabbil Alamin. Rabbun ini merupakan na'at li ismil jalalah. Na'tun itu artinya sifat yang diidhofakan kepada nama Allah yang mulia tadi. Wa huwa majrurun wa huwa mudhaf. Maka majrur lillahi rabbi al-alamin, itu na'at ya, dan dimajrurkan karena itu merupakan mudhaf ya. Mudhaf itu disandarkan. Al-alamin ini disebut dengan mudhafun ilai dan tentu majrur ya. Rabbil alamin ya. Wa alamatu jarrihi al-ya, tanda majrurnya itu kalau jamak adalah ya. Ya. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bi jami'i al-mudzakkar salim, karena itu mencakup semua jenis mudzakkar salim. Fawadihun annal hamda kullahu wa thana kullahu lillahi rabbil alamin. Dengan demikian fawadihun, maka jelas sudah. Wadih itu zahir. Setelah diuraikan begitu panjang lebar, Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan fawadihun, dan nampak jelas sudah annal hamdah, bahwa pujian itu kullahu seluruhnya, wathana dan sanjungan kullahu seluruhnya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb alam semesta ini. Karena memuji menyanjung itu artinya mengakui dan menyebut kebaikan dan kesempurnaan. Siapa yang memiliki kebaikan yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak, tentu kita mengatakan Allah ya. Oleh sebab itu semua pujian dikembalikan kepada Allah. Wa alamul malaikati wa alamul jamadati wat tuyur wa alamus siba' wa alamul hayawanat wa alamul hasyarat wa dhurri awalimun fil barri wal bahri la ya'lamuha illallah wa la yukhsiha illallah kulluha Allahu rabbuha. Penjelasan berikutnya beliau mengatakan wa alamul malaikah, dan alam malaikat, dimensi malaikat. Alam itu dimensi ya. Dan tempat tinggal malaikat di mana? Di langit. Seperti firman Allah dalam surat An-Najm, wa kam mim malakin fis samawati
la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat-malaikat yang di langit, tidak berguna sedikit pun syafaat mereka itu kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan untuk orang yang Allah ridhoi. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan, Rasulullah mengatakan attatis sama wa haqqun anta itta. Terdengar suara gemeretak di langit itu, dan memang benar-benar terdengar suara itu. Al-ati itu suara yang ditimbulkan beban berat. Ada apa di langit? Rasulullah mengatakan ma min maudhi'i arba'i asabi'a fiha. Di langit itu tidak terdapat satu tempat pun yang bisa diletakkan 4 jari kita. Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Melainkan ada malaikat-malaikat yang meletakkan kening mereka sujud menghadap Allah. Rapat sesak penuh di langit itu malaikat itu. Kalau di bumi kan longgar gitu ya. Jadi malaikat itu di langit. Makanya Allah beri malaikat itu sayap untuk naik turun. Kalau antum ditanya, malaikat punya sayap berapa? Berapa? Hah? 600, betul. Yang malaikat yang lain berapa? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena Allah sudah kasih tahu. Surat Fatir ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulasa wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha. Ya, segala puji bagi Allah. Allah memuji dirinya. Kan Allah itu ahlu thana. Allah puji dirinya. Siapa dia? Fatiris samawati wal ardi ay khaliquhuma. Dia mencipta langit dan bumi. Dan ia pula yang menjadikan malaikat itu utusan-utusannya. Uli ajnihatin masna wa thulasa wa ruba'. Malaikat-malaikat itu mempunyai sayap-sayap 2, 3, 4. Ya Allah kasih tahu begitu. 2, 3, 4. Yazidu fi khalqi ma yasha. Dan Allah ya melebihkan bagi Allah kendaki siapapun, termasuk Jibril. Rasulullah mengatakan punya berapa? 600 janah, 600 buah sayap. Itu kalau dibentangkan kata Nabi tertutuplah timur dan barat. Karena punya sayap maka bisa terbang. Pertanyaan berikutnya, berapa kecepatan terbang malaikat? Pertanyaan agak aneh ya, tapi asik aja gitu. Untuk mengetahui seberapa atensi antum terhadap ayat itu, Allah ngasih tahu. Nggak elok dong kalau kita mengatakan aku tidak tahu. Allah kasih tahu kok. Ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Surat Al-Ma'arij. Araja ya'ruj itu naik dan masuk. Kalau naik saja tanpa masuk namanya sa'ida yas'adu. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib naik ke atas mimbar, naik doang gitu. Kalau malaikat enggaknya naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naik ya, dan masuklah melalui pintu-pintu langit itu malaikat-malaikat dan Jibril. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50,000 sana. Ya, satu hari itu sama dengan perjalanan 50.000 tahun. Saking cepatnya. Masya Allah. Itu diantara hal-hal yang kita ketahui berdasarkan nas Al-Quran dan hadis tentang malaikat. Selebihnya kita tidak tahu. Sallallahu rahimahullah ta'ala mengatakan hadza ab'adu mimma na'lamu. Inilah batasan yang paling jauh yang kita tahu. Lebih dari itu nggak tahu. Nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus mempunyai batasan. Wa alamul jamadat. Ya, alam yang berupa jamadat. Jamadat itu benda mati, batu, kerikil, pasir. Itu jamadat. Ada lagi an-nabatat. Nabatat itu tumbuh-tumbuhan. Disebut tumbuhan karena tumbuh. Dari biji nanti muncul tunas dan sebagainya,
disebut dengan an-nabatat. Wa tuyur, tuyur itu apa? Burung-burung. Menarik, dalam Al-Quran disebut beberapa ayat tentang tuyur, toir. Ya. Wa ma ta'irun yatiru bi janahaihi, ya, illa umamun amsalukum. Tidaklah burung-burung itu terbang, melainkan burung-burung itu adalah umat seperti kalian, kata Allah. Illa umamun amsalukum. Bahkan Nabi SAW juga menyebut kata burung. Siapa yang masih ingat? Burung. Rasulullah sebut tamsil tentang burung, perumpamaan tentang burung. Kapan? Ketika menjelaskan sifat tawakal. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Jadi bukan sekedar tawakal. Dan kita mesti tahu apa cakupan mana kata tawakal. Orang enteng mengatakan tawakal itu berserah diri. Tapi kayak apa? Implementasinya itu kayak apa? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fattawakkulu 'ala Allah, adapun tawakal kepada Allah itu yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah fi khusulil matlubi wa daf'il makrubi, yaitu bersandar hati, bersandar harap hanya kepada Allah untuk diperolehnya apa yang kita inginkan dan dijauhkan apa yang tidak kita harapkan. Pengen sehat, gak pengen sakit, berharap kepada Allah. I'timadul qalbi, bersandar hati, artinya harapan hanya kepada Allah. Yang kedua, at-thiqatu billah, tawakal itu artinya percaya kepada Allah. Jangan kehilangan at-thiqah kepada Allah. Saya minta kepada Allah satu permintaan sekian lama, tapi enggak Allah beri. Jangan-jangan Allah enggak punya apa yang saya minta. Enggak mungkin. Yang membuat kita berhajat kepada sesuatu itu siapa? Allah. Yang membuat kita butuh sesuatu siapa? Allah. Dan Allah punya apapun yang kita butuhkan, kita hajatkan dan sudah memberi. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Surat Ibrahim ayat 34 itu. Allah memberimu apa yang kau minta, kau butuhkan. Kalaupun kita minta kok Allah belum beri, jangan hilang as-thiqah kepada Allah. Dalam satu riwayat diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah ketika mendapati seorang hambanya berdoa kepadanya, Allah dengar doa itu dan Allah ijabah doa orang itu. Tapi Allah katakan kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril la ta'jal bihajati abdi. Hai Jibril, kamu jangan segera memberi apa yang diminta hambaku ini. Jangan segera diberi. Diberi oleh Allah, tapi jangan segera diberi. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena aku senang mendengar suara orang itu. Jadi orang kalau butuh kepada suaranya sangat lembut, berharap kuat, itu Allah suka. Ya. Baik. Dan yang ketiga, tawakal itu Syekh Utsaimin mengatakan fi'lul asbab al-ma'dzun fiha, melakukan sebab-sebab untuk diperoleh apa yang diinginkan itu. Jadi maka Ibnu Qayyim mengatakan ikhtiar merupakan bentuk sempurna tawakal kepada Allah. Jadi jangan dipisahkan antara ikhtiar dengan tawakal. Itu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Nah, Rasulullah mengatakan kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Apa berita gembira dari Nabi? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah pasti akan memberimu rizki sebagaimana Allah memberi rizki untuk burung-burung. Karena burung itu seperti kita, kata Allah. Wa ma min ta'irin yatiru bi janahi la umamun amsalukum. Sama dengan kita. Bagaimana perilaku burung? Rasulullah menjelaskan, yaghdu khimasan
burung-burung itu berangkat meninggalkan sarang di pagi hari. Yaghdu itu ghadat itu waktu terbit fajar sampai terbit matahari. Maka sering antum keluar subuh ke masjid itu terdengar suara cuitan burung. Dia sudah mulai aktivitas. Bagaimana keadaan burung itu? Khimasan. Imam Nawawi mengatakan khimasan itu artinya farighul batni, dengan perut yang kosong. Jadi kalau antum mau repot, mau sholat subuh gitu kan, ada waktu, tangkap seekor burung, pegang temboloknya, pasti kosong. Kosong. Itu hadis Nabi, bisa dibuktikan. Kosong itu perut burung itu. Khimasan ay farighul batni, dengan perut yang kosong. Dia terbang satu ranting ke ranting yang lainnya, terbang entah kemana, ikhtiar dia. Wa yaruhu bitanan. Rauhatun itu sore hari, asar sampai terbenam matahari, namanya rauhah. Burung itu kalau sore begini siap-siap kembali ke sarangnya. Bagaimana keadaannya? Bitanan. Bitanan itu artinya mumtali'al batni, dengan perut yang kenyang, yang penuh. Nah, kalau mau repot lagi habis salat maghrib, tangkap seekor burung, pegang temboloknya, penuh. Nah, burung pulang semua, nggak ada burung yang kemalaman ya. Nah, antum aja kemalaman itu. Gimana nggak kemalaman? Ustaz, saya shift 3 berangkat jam 12. Ya memang begitu. Saya nggak akan lanjutkan. Antum sih kurang tawakal, enggak. Nah, antum ikuti aturan perusahaannya, enggak. Maunya sih enggak, tapi gimana ya? Ya nggak apa-apa itu. Ya, jadi disebut burung. Wa alamu siba. Siba itu binatang buas, predator. Ya, di hutan sana itu. Namanya siba. Wa alamu al-hayawanat, dan dunia binatang, apapun binatang jenisnya. Dan hanya Allah yang tahu berapa banyak spesiesnya itu. Masya Allah, banyak sekali ya. Wa alamul hasyarat. Hasyarat itu serangga. Ada banyak berapa serangga itu? Banyak banget jenisnya itu. Semut aja banyak tuh jenisnya itu, warnanya ya. Ini namanya hasyarat. Wa dzur ya. Dur itu ya binatang-binatang kecil ya. Awalimun fil barri wal bahri ya, alam-alam yang Allah tempatkan ciptaannya itu imma di darat atau di laut. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui semua itu kecuali Allah. Dan yang menempatkan masing-masing di tempatnya itu Allah. Yang mengatur burung terbang di udara itu Allah. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuna ila rahman. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengepakkan dan merapatkan sayapnya terbang di udara? Bisa terbang dia lincahnya, Masya Allah burung itu. Hah? Siapa yang menahan itu? Allah. Yang mengajari burung terbang itu Allah. Yang menempatkan ikan di air itu siapa? Allah. Itu sunatullah ya. Jadi tidak ada yang mengetahui semua itu kecuali Allah. Bahkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada makhluk yang Allah cipta di bumi ini. Bumi itu bisa daratan, bisa di lautan ya. Illa 'alallahi rizquha. Allah yang menentukan untuk masing-masing itu rizkinya. Jenis rizki itu beda-beda ya. Ada binatang dikenal dengan karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tuh. Siapa yang menjadikan itu? Kalau kita jenis apa ini? Karnivora iya, herbivora iya, ini omnivora ya, enggak, apapun ditelan ya, enggak. Daging iya, sayur iya. Siapa yang membuat kita makan itu? Kok nggak sekali-kali penasaran makan batu gitu? Gimana caranya itu? Inovasi? Nggak ada itu. Asal lapar yang dipikir pasti nasi, lauk, sayur. Siapa yang membimbing kita? Allah ya. Illa 'alallahi rizquha. Melainkan Allah yang menentukan untuk masing-masing itu rizkinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui masing-masing itu tempatnya. La ilaha illallah. Jadi masing-masing makhluk Allah itu Allah tahu di mana tempatnya, rizkinya Allah sampaikan kepada mereka.
wa mustauda'aha, bahkan simpanan masing-masing makhluk Allah tahu. Kenapa? Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu yang mencipta alam semesta ini, wa malikuha, yang memiliki, menguasai alam semesta ini, wa mudabbiru syu'uniha, dan yang menata, mengatur semua keadaan itu. Masya Allah. La yukhsiha illallah, tidak ada yang mampu menghitungnya. Al-ikhsa itu menghitung seberapa banyak ciptaan Allah di alam semesta ini. Illallah, kecuali Allah. Karena dia yang mencipta, dia tahu seberapa banyak ciptaannya. Kulluha, semuanya itu adalah Allahu Rabbuha. Allah adalah Rabbnya, ai penciptanya, pemilik dan penguasanya, dan pengatur semua urusannya. Maka ada ayat yang disebut dengan tahaddi, ada ayat yang nantang kita. Kalau bahasa kita sekarang challenge, ditantang oleh Allah. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Qul, katakan Muhammad, ara'aytum, apa pendapat kalian? Apa yang kalian rasakan? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, andai Allah berkehendak untuk menjadikan waktu kalian hanya malam saja sampai kiamat. Dan Allah mampu, Allah bisa melakukan itu. Waktu cuma malam yang gelap saja. Tantangannya adalah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhya'in afala tasma'un. Siapa ilah selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya? Apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan, apa pendapat kalian sekiranya Allah menjadikan waktu hanya siang hari atas kalian sampai hari kiamat, siang saja tanpa ada malam? Allah mampu melakukan itu. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Siapa ilah selain Allah yang mampu mendatangkan waktu malam yang gelap untuk kalian istirahat di malam itu? Afala tasma'un, tidakkah kalian dengar firman Allah ini? Wa min ayatihi an ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlillahi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan waktu malam untuk kalian istirahat di malam hari itu, dan Allah jadikan waktu siang hari untuk kalian mencari rizki Allah di siang hari itu. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah. Jadi ini semuanya fenomena alam itu bukan alam yang mengkreat dirinya sendiri, bukan. Allah mencipta alam ini gitu. Diletakkan oleh masing-masing itu sunatullah kauniyahnya. Ya. Kita lanjutkan. Rabbul Alamin wa hadza la yutlaqu illa 'ala Allah subhanahu azza wa jalla. Maka kalimat Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta ini, la yutlaqu, tidak bisa dimutlakkan, dinisbatkan, ya ila alallah illa. Sebetulnya kalimat yang lebih tepat bukan illa tapi illa. Kalau kita lihat siakul kalamnya, wa hadza la yutlaqu illa alallah, tidak bisa dimutlakan atau disandarkan kalimat Rabbul Alamin itu kecuali kepada Allah azza wa jalla. La yumkinu li ahadin ayyuqala anna Rabbul Alamin, sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mengatakan bahwa dirinya adalah Rabbul Alamin.
Jadi kata Rabbul Alamin hanya mutlak untuk Allah, ya, nggak mungkin ditofakan kepada selain Allah. Fa idza qila, kalau dikatakan ar-rabbu, ya, pakai apa namanya al-ma'rifah, alif lam ma'rifah, ar-rabbu, fa hadza la yutlaqu illa 'ala Allah. Itu tidak boleh dimutlakkan kata ar-rabbu pakai alif lam ma'rifah itu kecuali kepada Allah, ya. 'Ala Allah jalla wa 'ala, yaitu untuk Allah jalla wa 'ala. La yunsarafu illa ilaihi, tidak boleh, ya, dikembalikan kata Rabbul Alamin kecuali kepada Allah. Ammal makhluku, adapun makhluk, ya, adapun makhluk boleh menggunakan kata Rabbun, tetapi tidak dalam bentuk alif lam ma'rifah, tapi mudhaf ilaih. Maka ada istilah Rabbud Dar. Rabbud Dar artinya pemilik rumah, ya. Rabbul Bahimati pemilik binatang. Jadi Rabbun di sini artinya malik, yang memiliki, ya. Rabbud Dar, Rabbus Sayyarah, itu boleh, tapi bentuknya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih, bukan mutlak. Kalau ar-rabbu itu mutlak kepada Allah, ya. Thumma bayyana Syekh rahimahullah ta'ala wajhal istidlal bihadil ayah. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala, ya, menjelaskan sisi pendalilan dengan ayat ini, ya. Maka beliau mengatakan wa kullu ma siwallahi alamun, maka selain Allah itu disebut dengan alam. Itu sebutan atau kata yang dimaksud dengannya selain Allah. Allah itu khaliq, selain Allah adalah makhluk, gitu, ya. Maka beliau menjelaskan wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku merupakan satu di antara alam yang dicipta oleh Allah itu. Fayakunullahu rabbi, dengan demikian Allah itulah Rabbku. Rabbi artinya khaliqi, yang mencipta diriku. Wa maliki, dan yang memiliki menguasai diriku. Rabbi artinya wa mudabbiru syu'un, yang mengatur semua urusanku. Karena aku satu di antara alam, ya, yang Allah cipta itu, ya. Kayak terbenam dan terbitnya matahari itu adalah tunduk kepada Allah. Allah Rabbnya. Makanya dalam surat Az-Zumar misalnya ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini jumlah khabariyah. Allah memberitahukan kepada kita, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa orang yang telah sampai kematiannya. Jadi ingat, ajal itu sudah muqaddar. Ajal itu sudah muqaddar, sudah Allah takdirkan. Belum juga kita lahir ke dunia ini, 120 hari dalam kandungan ibu kita sudah Allah takdirkan 4 ketentuan. Satu diantaranya adalah ajaluhu, ajal. Ajal itu batas akhir kehidupan, namanya ajal. Bahkan Syaikh rahimahullah ta'ala mengatakan ajal manusia itu maktubun baina ainaihi. Jadi catatan detik kematian orang itu tertulis di antara kedua pelipis matanya. Maka disebutkan dalam satu riwayat, malaikat maut itu melihat wajah-wajah kita manusia itu sebanyak 70 kali dalam satu hari satu malam. Masya Allah. Bukan karena kagum dengan antum yang tampan-tampan itu, bukan. Dilihat di kening kita ini catatan ajal. Nah, kalau satu hari hanya 24 jam, malaikat tengok kita, malaikat mau tengok kita 70, berarti 1/2 jam kurang itu dilihat oleh malaikat itu. Dan yang menarik, kalau sudah datang ajalnya,
la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Enggak bisa diajukan sebentar ataupun ditunda sebentar. Makanya malaikat maut mengatakan apa? Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirahnya. Malaikat maut itu mengatakan, ajibtu li ibni Adam ataituhu li aqbida ruhahu wa huwa yathaku. Saya heran melihat manusia anak Adam ini. Aku datang untuk mencabut ruhnya, dia tertawa, dia gembira, dia berpesta pora. Masya Allah. Berapa banyak orang, ya, sekian detik setelah dia tertawa gembira, dia mati dia. Ya. Jadi sudah termaktub ajal itu di kening kita. Allah berfirman, Allah yang mewafatkan jiwa orang yang telah sampai ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan jiwa orang yang belum datang kematiannya. Kapan? Fi manamiha, di waktu tidurnya. Maka tidur itu disebut dengan syakikul maut, saudara kandungnya mati. Orang mati itu tidur dan nggak bangun-bangun lagi gitu. Apa kelanjutannya tadi? Allah berfirman, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, maka Allah tahan jiwa itu hingga tidak kembali ke raga orang yang telah sampai pada kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepas kembali jiwa itu bagi orang yang belum datang kematiannya. Allah lepas kembali sehingga bangun dari tidurnya itu. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya akan ada satu waktu terpejam mata kita dan tidak akan pernah terbuka selama-lamanya sampai datang kiamat. Itulah kematian. Jadi kalau kita tidur kemudian bangun, itu perbuatan Allah. Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa ungkapan syukur kepada Allah. Semalam tidur pulas, refresh tubuh kita segar dari lelahnya aktivitas kita. Bangun kita dari tidur kita, terbuka mata kita, kembali ke sana, kita ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah. Memuji Allah kita. Siapa dia? Alladzi ahyana, yang telah kembali hidupkan kami setelah ia matikan kami. Alhamdulillah bisa bangun lagi. Bukan dianggap sebagai satu keniscayaan. Ya namanya orang tidur ya pulas, nanti kalau udah puas ya pasti bangun. Siapa bilang? Nah, saya suka mengatakan kita ini kurang syukur nikmat kepada Allah ini. Bangun tidur, tidur bangun, dianggap biasa. Enggak, itu nikmat Allah, perbuatan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbi, ya, fayakunullahu Rabbi, maka Allah dialah Rabbku, yang mencipta diriku, yang mengatur semua urusanku, itu Allah. Lianna Allah Rabbul Alamin, karena Allah adalah Rabb alam semesta ini. Wa ana wahidun minal alamin, dan aku satu di antara yang dicipta oleh Allah. Jadi kita satu di antara yang dicipta oleh Allah. Walaupun Allah memang tidak memperlihatkan kita di saat dicipta kita oleh Allah, enggak. Tapi Allah banyak jelaskan dalam ayat bahwa kita dicipta oleh Allah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu satu masa atas diri manusia yang saat itu ia belum bisa disebut dengan sebutan apapun. Laki-laki belum bisa dikatakan seperti itu, perempuan belum dikatakan seperti itu, kaya miskin belum bisa disebut seperti itu. Masya Allah. Ini ulama sebut dengan istilah marhalatul adami,
kita ada dalam episode ketiadaan. Tidak ada menurut orang tua kita, ada menurut Allah. Inna khalaqnal insana. Allah sebut begitu. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami mencipta manusia. Bukan kita mencipta diri kita sendiri, atau tercipta secara kebetulan dari tidak ada menjadi tidak. Banyak ayat sebutkan bahwa Allah yang mencipta kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami mencipta manusia dari air mani yang terpancar. Ibnu Katsir mengatakan amsyaj artinya mumtazijah, yang tercampur. Nah, kita dicipta oleh Allah. Fala ahada yastati'u an yaqula. Maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengucapkan ana li rabbun ghairu rabbil alamin. Aku punya Rabb selain Allah, Rabb alam semesta. Enggak ada yang mengatakan begitu. Enggak ada. Kalau dia mau jujur, cuman kan banyak orang tuh mendustakan nuraninya. Ya. Fir'aun saja enggak bisa mendustakan hati kecilnya kok. Mana buktinya? Ketika Fir'aun itu diwafatkan oleh Allah dalam peristiwa tenggelam di laut itu, muncul kesadaran yang paling dalam dari hati Fir'aun, yang itu menyingkap kebohongan dan kesombongan dia. Apa dia mengucapkan ketika dia diambang kematiannya? Dia mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israila wa ana minal muslimin. Itu hati yang paling dalam dari sosok manusia yang angkuh namanya Fir'aun, muncul di saat kematiannya. Ketika ia ada dalam kehendak dan kuasa Allah, dia mengucapkan amantu, aku beriman, aku yakin, aku tidak ragu, annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil, bahwa sesungguhnya memang tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk ditunduk, dipatuhi kecuali ilah yang tunduk kepadanya Banu Israel atas bimbingan Nabi Musa itu. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada ilah itu. Ini kesadaran yang paling dalam, tapi terlambat. Dan memang Allah cipta semua manusia atas fitrah itu, mengakui Allah sebagai Rabbnya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni khalaqtu ibadi khunafa'a. Aku cipta hamba-hamba itu dalam keadaan hanif, itu mengenal Allah sebagai Rabbnya. Ya? Setiap produk itu pasti ada merek produk mana itu. Ya? Kalau antum ada produk tanpa merek, itu abal-abal itu. Ya? KW-KW pasti ya. Antum percaya nggak produk yang nggak ada jaminan. Semua produk yang resmi itu pasti ada nama produk apa. Ini produsennya mana itu ada ini. Dan fitrah kita mengakui kita memang dicipta oleh Allah gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan aku punya Rabb selain Allah, Rabb alam semesta. Lal kafiru walal muslimu. Tidak akan pernah mampu diucap orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah sekalipun, apalagi orang yang berserah diri kepada Allah, enggak mungkin diucapkan. Hadza la yumkinu abadan. Itu sesuatu yang tidak mungkin diucapkan selama-lamanya. Enggak mungkin. Wala yaquluhu aqilun, dan tidak akan pernah itu diucap oleh orang punya akal yang sehat. Nah, mungkin. Jadi orang nggak sehat akalnya lain, ya, itu nggak masuk. Ya. Hadza dalilun ala rububiyatillahi azza wa jalla. Maka kenyataan seperti itu merupakan dalilun, dalil itu tanda, bukti ala rububiyatillahi azza wa jalla, yang menunjukkan rububiyah Allah. Rububiyah itu artinya kita mengimani Allah itu khaliqun, Allah yang mencipta, Allah itu malikun, yang memiliki ciptaannya. Jadi Allah mencipta, ciptaan tidak dibiarkan begitu saja, tapi diatur, ditata oleh Allah ciptaan itu. Masya Allah. Ya. Jadi Allah bukan sekedar mencipta dan dibiarkan sudah, tapi dijaga, dirawat, dipelihara oleh Allah. Masya Allah gitu. Ya. Wa ma dama annahu rabbul alamin.
Maka selama kita mengimani, meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, yaitu pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini, dan kita satu di antara alam itu, ya, alamul insi, ya, dimensi kehidupan manusia. Selama kita meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, fahuwal mustahiqqu lil ibadah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, ditunduk, dipatuhi. Maka banyak ayat perintah ibadah dikaitkan dengan kesadaran kita bahwa kita dicipta oleh Allah. Misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Siapa dia? Alladzi khalaqakum. Wahai manusia, tunduk patuhlah, beribadahlah kepada Rabb kalian, Allah. Siapa dia? Alladzi khalaqakum, yang mencipta kalian. Kalau kita sadar kita dicipta oleh Allah, dalam kehendak dan kuasa Allah, diatur oleh Allah, pertanyaan sederhana, tidak pantaskah kita tunduk kepadanya? Akal cerdas kita mengatakan lumrah dan semestinya memang kita taat kepada Allah. Karena Allah cipta kita dengan tujuan yang mulia, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa hikmah Allah cipta kita. Surat Az-Zariyat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak mencipta jin dan tidak pula mencipta manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang Allah berhak untuk kita baik, dan memang semestinya kita ibadah kepada Allah. Antum masih ingat Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu ketika Mu'ad ada di bonceng Nabi di atas keledai itu cerita Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah ada di belakang Rasulullah di atas keledai. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, ya Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz bin Jabal. Mu'adz menjawab karena dipanggil, labbaik ya Rasulullah, aku dengar panggilanmu ya Rasulullah. Diulang lagi oleh Rasulullah, ya Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz bin Jabal, sampai 3 kali. Kenapa Nabi ulang sampai 3 kali? Toh sekali dipanggil namanya, Mu'adz menjawab. Ulama mengatakan itu disebut dengan tolabul lintibah. Rasulullah berharap ia lebih memperhatikan dengan seksama ucapan Nabi berikutnya. Apa Rasulullah mengatakan? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui, sudahkah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya, dan apa pula hak hamba Allah atas Allah? Pelajaran kita bahwa hidup adalah ada hak dan kewajiban. Jangankan sesama kita manusia, dengan Allah pun ada hak dan kewajiban, kata Nabi. Tahukah apa hak Allah atas diri kalian sebagai manusia, dan apa hak kalian yang akan pasti Allah penuhi? Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Rasulullah menjelaskan, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah adalah bahwa hendaknya hamba-hamba Allah itu hanya beribadah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Itu hak Allah. Yang kedua, wa la yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah dalam ibadah itu dengan apapun. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah di waktu yang sama menyekutukan Allah, hancur, rusak ibadah kita. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba Allah dari Allah yang pasti Allah penuhi adalah alla yusyrika, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan mengadab siapapun di antara hamba Allah selama tidak menyekutukan Allah.
Syekh Abdurrahman Ibn Hasan al-Syekh rahimahullah dalam kitab Fathul Majid menyebutkan satu hadis, Masya Allah indahnya hadis itu, di mana Nabi SAW menjelaskan nanti di akhirat Allah akan katakan kepada orang yang tengah disiksa dalam neraka itu, kepadanya Allah mengatakan, lau anna lakad dunya, kalau sekiranya dunia dan apapun yang di dunia itu, perhiasan, harta, kenikmatan, kemewahan, itu hanya milikmu seorang diri, akunta muftadiyan biha, apakah kau mau tebus azabmu dengan semua yang kau miliki itu? Orang itu mengatakan, bala ya Rabb, tentu aku mau menebus azab ini ya Allah, andai aku miliki dunia dan isinya. Allah mengatakan, laqad aradtu minka ahwana min dzalik wa kunta fi sulbi Adam alla tusyrika bi syai'an fala u'adzibaka walakinnaka abaita illal isyrak. Dahulu aku meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan dari itu, dan kau masih ada dalam tulang sulbi Adam bapakmu. Apa yang Allah minta dari kita? Alla tusyrika bi syai'a, yaitu hendaknya kau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Niscaya aku tidak akan mengadab kamu. Walakin abaita illal isyrak, tapi ternyata kau enggan selain tetap menyekutukan aku. Maka syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni bila orang mati dalam keadaan syirik. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah hanya ampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki, bukan semua orang. Ini orang kadang-kadang suka mengentengkan, ya, kenapa saya tidak berbuat dosa atau Allah mengampuni dosa? Allah kan Maha Pengampun. Salah. Allah Maha Pengampun itu benar. Kesalahan kita kalau menganggap semua orang itu diampuni. Tidak. Allah berfirman, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan mengadab orang yang Allah kehendaki. Bagaimana kita yakin termasuk yang Allah kehendaki itu diampuni? Kenapa nggak dibalik? Andai kita merasa jangan-jangan saya termasuk orang yang tidak Allah ampuni, Allah siksa saya, maka dia hati-hati dalam hidupnya. Ya gitu ya. Wa hadza yubtilu ibadata ghairihi azza wa jalla. Maka kenyataan ini yubtilu, membatalkan, menggugurkan segala bentuk peribadatan selain Allah. Ya? Seperti perkataan Salaf dalam kitab tauhidnya itu, ya? Ibadah kepada Allah itu satu-satunya ibadah yang hak. Fama siwahu fabatilun, maka selain Allah itu adalah batil. Walihada qala ba'daha, oleh sebab itu Allah berfirman setelah ayat itu, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ini merupakan hasr, kata pembatas. Iyyaka na'budu, hanya padamu kami beribadah, kami tunduk dan patuh. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya padamu pula ya Allah kami beristi'anah, minta pertolongan. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadha yufidul hasr, kata iyyaka itu lil hasri. Al hasr itu pembatas. Kenapa? Lianna taqdimal ma'mul, yaitu kata iyyaka, karena mendahulukan ma'mul yaitu kata iyyaka, wa ta'khiru al-amil yaitu kata na'budu, yadullu ala hasr, menunjukkan apa? Pembatasan.
fa iyyaka na'budu, maka hanya padamu kami beribadah. Yakhtalifu an na'buduka, beda dengan kata na'buduka. Anda perhatikan, kata iyyaka na'budu itu beda dengan kata na'buduka. Hanya kepadamu kami beribadah, itu beda secara substansi dengan kami beribadah kepadamu, itu beda. Sama dengan kalau kita mengatakan kepada istri kita, hanya kaulah wanita yang aku cintai, berarti nggak mungkin mencintai perempuan yang lain. Tapi kalau kita mengatakan aku cinta kepadamu, mengisyaratkan masih ada perempuan-perempuan yang bisa kita cintai. Itu bedanya. Itu kata hasr itu. Beda makna kata la ilaha illallah dengan Allahu ilahun, itu beda. Kalau la ilaha illallah itu ada an-nafyu, ada al-isbat. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ditunduk, dipatuhi, ditaati, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ibadatu ma siwahu fa batilatun. Ibadah kepada selain pasti batil. Beda dengan kata Allahu ilahun, Allah itu ilah. Berarti ada ilah-ilah yang selain Allah. Allah hanya satu di antara jenis ilah-ilah. Enggak. Itulah hasr. Kita harus paham kata hasr, pembatas. Ya, jadi kata itu mengikat. Andai kita jujur mengatakan la ilaha illallah, nggak mungkin menyekutukan Allah. Kenapa? Kalimat itu mengikat. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimat Allah kemudian berbuat syirik, berarti dia dusta dalam ucapan. Li'anna na'budu, karena kata na'budu itu adalah isbatun faqat, hanya sekedar mengisbatkan tanpa penafian. Walakin, tetapi kalimat iyyaka na'budu yatadhammanu an-nafy wal isbat, mencakup penafian dan pengisbatan. Sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, ini namanya penafian. Enggak ada ilah yang hak illallah kecuali Allah. Nah, Allah di situ adalah istisna munqati, pengecualian yang memisahkan dari yang sebelumnya. Karena ada orang kurang ilmu, kurang iman mengatakan Allah itu satu di antara togut-togut yang lain. Jadi kalau kita ibadah kepada itu, ya juga menghilangkan togut, hanya beda togutnya. Ini orang kurang ajar yang begitu itu. Istisna itu munqati, pengecualian yang membedakan dengan yang sebelumnya. Bukan pengecualian yang merupakan sama dengan sebelumnya. Nggak ada gunanya dikecualikan kalau sama dengan yang sebelumnya. Ya. Jadi iyyaka na'budu itu yatadhammanu an-nafy wal isbat, mencakup di dalamnya itu penafian dan pengisbatan. Maknanya la na'budu ghairaka, kami tidak akan beribadah, tidak akan tunduk dan patuh ghairaka, selain kepadamu ya Allah. Maka ketunduk patuhan kepada Allah mutlak, ketunduk patuhan kepada Rasul mutlak. Beda dengan ketunduk patuhan kepada selain Allah dan Rasulnya. Misalnya kepada ibu bapak kita, itu tidak mutlak, tetapi muqayyad, ditentukan ya syarat, yaitu taat tidak orang tua kita kepada Allah. Kalau orang tua tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hak orang tua ditaati anaknya gugur. Siapa yang menggugurkan? Allah. Coba untuk perhatikan surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, dan apabila ayah ibumu memaksamu, jahadaka itu beda dengan amaraka. Kalau amar itu memerintahkan, kalau jahada itu memerintah dengan paksaan, intimidasi, tekanan-tekanan. Jadi kalau bapak ibumu memaksamu untuk kau sekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentang bolehnya itu. Saya ingatkan kalimat ya, ma laisa laka bi ilmun, itu maknanya kamu tidak memiliki ilmu tentang bolehnya hal itu.
mengisyaratkan setiap amal yang kita lakukan kita tahu itu benar perintah Allah dan Rasulnya. Jangan beramal tanpa ilmu. Jadi kalimat ma laisa laka bil ilm itu artinya yang kamu tidak memiliki ilmu. Tentang apa? Tentang bolehnya melakukan itu. Apa? Perintah Allah berikutnya, fala tuti'uma. Jangan kau taati bapak ibumu. Masya Allah. Dalam banyak ayat Allah perintahkan kita taat kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah bakti sama orang tua. Kapan? Sejalan dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka tidak lagi taat kepada Allah, Allah hilangkan. Termasuk kepada pemimpin. Kewajiban taat kepada pemimpin berbanding lurus ketaatan pemimpin kepada Allah dan Rasulnya. Coba untuk perhatikan surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Uslub Al-Quran itu menarik untuk kita cermati. Kepada Allah, Allah katakan atiullaha, taatilah Allah. Ada kata taatilah Allah. Secara eksplisit Allah sebutkan taatilah Allah. Wa atiur rasula, dan taatilah Rasul. Terhadap pemimpin Allah hanya mengatakan wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amri minkum. Bukan tanpa makna. Ulama menjelaskan. Ya kan? Itu ayat kan? Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hanya idhofah. Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amrimu, tidak. Kenapa? Ulama menjelaskan. Taat kepada Allah adalah mutlak tanpa syarat. Kalau bahasa Al-Quran tau'an wa karhan. Suka tidak suka. Taat kepada Rasul mutlak. Sedangkan taat kepada pemimpin berbanding lurus dengan ketaatan pemimpin itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditaati. Makanya menarik Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawanya, bagaimana kalau pemimpin itu ada padanya ketaatan kepada Allah, dia taat kepada Allah, dan ada pula pada dirinya itu kemaksiatan kepada Allah. Satu sisi taat dia, sisi lain dia maksiat kepada Allah. Beliau mengatakan pemimpin seperti itu mempunyai dua hak. Hak pertama disebut dengan hakul muwalat, hak untuk dicintai, ya, sebagaimana ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua hakul muadat, hak untuk dibenci karena dia maksiat kepada Allah. Jadi nggak mutlak dicinta, nggak mutlak dibenci. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitum min wulati umurikum syai'an takrahunahu." Kalau kalian melihat pemimpin kalian melakukan sesuatu yang kalian benci, nggak suka, fakrahu amalahu, bencilah perbuatan orang itu. Ya, misalnya pemimpin berbuat maksiat, bencilah kemaksiatannya. Wala tanza'u anhu yada ta'atin, jangan kau lepaskan sepenuhnya tanganmu dari ketaatan kepada dia, karena ada padanya ketaatan kepada Allah. Jadi kalau dia berbuat sesuatu yang melanggar syariat itu, bencilah perbuatan dia. Jangan kau lepaskan sepenuhnya ketaatanmu kepada pemimpin itu. Beda kalau pemimpin sepenuhnya taat kepada Allah, oh, wajib taati secara sempurna. Atau sebaliknya, ingkar sepenuhnya kepada Allah, ingkari semua gitu. Itu hadis Nabi. Ikhwani fillah. Sampai di sini ya apa yang kita bahas, dan insya Allah masih kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih uraian Syekh Fauzan ya tentang makna Rabbi Allah. Jadi ala kulli hal, ketika kita dalam setiap untaian doa kita mengucapkan Rabbi atau Rabbana, itu jangan sekedar melafadzkan kata ya, tapi munculkan kesadaran di hati kita. Rabbi atau Rabbana itu kesadaran yang paling dalam di hati kita, bahwa Allah adalah pencipta kita, pemilik dan penguasa diri kita, pengatur semua urusan kita.
Karena ia adalah Rabb kita, maka hanya kepadanya kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dan harus jujur. Ngomongnya dalam salat, wa iyyaka nasta'in, hanya pada kami minta isti'anah pertolongan. Nanti faktanya enggak. Ya pakai minta tolong sama orang pinter lah, ya, paranormal lah. Terus di mana kalimat itu kita ucap itu di mana dalam salat itu? Allah perintahkan kita menjadi orang yang jujur antara ucapan dengan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah kamu termasuk orang yang jujur. Jujur apanya? Ucapan dengan perbuatan. Indah banget dalam salat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Di luar salat enggak diperhatikan lagi itu kalimat itu. Hah? Jadilah kita orang yang jujur dalam ucapan dengan perbuatan. Cukup pada kesempatan sore ini apa yang kita bahas tentunya belum selesai. Masih kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah dan rahmat-Nya untuk kita semua. Ikhwani fillah, di ujung kajian kita ini sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin antum sampaikan. Bila pun ada, silakan. Nah, ini kaitannya dengan Khalifah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf. Nah, beliau telah membunuh banyak para tabi'in. Nah, beliau juga termasuk orang yang hafal Quran maksudnya. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan. Iya, maka dalam diri orang beriman juga ada kefasikan. Contohnya Hajjaj bin Yusuf. Maka banyak orang mengeluh tentang perilaku pemimpin yang zalim itu. Orang Islam. Mereka datang mengeluh kepada Anas bin Malik, karena Anas itu diberi Allah umur panjang. Ya. Kepada Anas bin Malik mereka mengadu tentang keburuknya sifat perilaku Hajjaj yang zalim itu. Apa Anas bin Malik mengatakan? Isbiru, sabarlah kalian. Ya. Sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena sesungguhnya tidaklah datang satu zaman melainkan pasti akan lebih buruk dari zaman-zaman yang sebelumnya. Itu sunatullah. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas apa? Aku mendengar itu dari Nabi. Jadi harus sabar. Jadi jangan kita benci sepenuhnya atau enggak. Itu tadi saya sampaikan hadisnya. Kalau kita ngelihat sesuatu yang kita benci dari pemimpin karena perbuatan dan sebagainya, bencilah perbuatan dia. Jangan lepaskan sepenuhnya dari ketaatan. Maka enggak ada yang melawan ke Hajjaj bin Yusuf itu. Ya, ditaati dalam ketaatannya kepada Allah, diingkari keingkaran dia kepada Allah. Ya. Nah, jadi enggak sepenuhnya harus kita benci. Tadi saya sebutkan fatwa Syekhul Islam. Jadi kalau pemimpin ada padanya sifat taat dan sifat maksiat, punya dua hak. Cintai ia dalam ketaatan kepada, benci dia dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena kita dilarang untuk mencintai orang maksiat kepada Allah. Ya. Jangankan orang lain, orang tua kita sendiri kalau ingkar kepada Allah nggak boleh dicintai kok. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti dalam surat Al-Mujadil ayat yang terakhir 22 itu. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lantas mencintai orang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, dan seterusnya. Nggak bisa. Cintai orang karena memang ia dicintai Allah karena dia orang beriman. Benci dia karena dibenci oleh Allah, dia ingkar kepada Allah. Itu saja. Allah alam bisawab. Silakan. Kita di dalam sholat malam ya, dalam tahajud. Nah, Kita lihat jalan ibadah kepada Allah. Tapi di satu sisi pun kita ketika sujud kita berdoa, ya Allah, aku ingin sepulang menjadi istri saya. gimana? Aku berdoa dalam kita Iya. setelah kita doa ketika sujud kita juga minta, ya Allah, aku ingin sepulang menjadi istri saya. Gitu. Apakah itu termasuk syirik gitu, menduakan Allah dalam beribadah? Jadikan? Berdoa. Iya betul. Menginginkan bahas fulana itu menjadi istri saya. Ayo, jadikan fulana itu istri saya gitu. Kalau selain fulana tuh nggak mau. Misalnya. Sudah ketentuan Allah. Wa kulla syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakun. Surat Az-Zariyat.
Dan segala sesuatu akan menjadikan berpasang-pasang. Yang kita pilih belum tentu baik. Antum bilang fulana istriku, belum tentu baik. Berapa banyak orang mulus dada, nggak ngira, nggak nyangka. Dulu perasaan begitu. Itulah itu. Makanya dianjurkan istikhar. Istikhar itu minta kepada Allah pilihan. Allah yang milih. Kalau antum yang ini mungkin salah. Kalau Allah yang memilihkan, nggak mungkin salah. Jadi istikhar itu dipilihkan oleh Allah. Mau fulana A, fulana B itu nggak ada masalah. Maka saya katakan yang sekarang menjadi istri kita itu yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Jangan kita mengatakan saya salah pilih. Disuruh melek, dulu kan suruh melek itu. Ada sahabat Nabi Jabir, ya Rasulullah, aku sudah ketemu perempuan untuk aku nikahi. Kamu sudah melihat? Belum. Idhab fandur ilaiha. Pergi, lihat dia. Jadi kau sudah ngelihat. Gak ada salah pilih itu yang terbaik. Kalau masalah kurang-kurang dikit, kita juga kurang. Jangan cari sempurna. Semakin antum mencari kesempurnaan dari seorang istri, yang antum dapatkan ketidaksempurnaan, semakin kecewa. Kita yang nggak sempurna ngarepin sempurna. Ya? Itulah indahnya hidup itu. Saling menyempurnakan, saling melengkapi gitu. Jadi belum tentu yang antum bayangkan ekspektasi kita di benak kita perempuan itu begini, belum tentu baik. Ya? Maka Allah mengatakan asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal apa yang kamu benci itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu dan itu buruk bagimu. Jadi kita bayangkan betul-betul baik akibatnya, kesudahannya. Ujung ayat itu indah, Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu apa yang baik bagimu dan kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kita nggak tahu yang baik buat kita, sikap yang terbaik adalah menerima semua ketentuan Allah. Bagus. Jadi kalau nggak dapat dia emang masalah, nggak apa-apa. Ya Allah jadikan fulana, sebut namanya gitu, itu istriku. Emang kalau ini nggak bisa? Ya. Enggak, maksudnya itu terbatas syirik nggak kalau itu? Ya enggak, itu kan mintanya kepada Allah. Kita boleh minta apa saja, hatta sendal yang putus talinya kata Nabi, mintalah kepada Allah. Tapi itu nggak usah apa gunanya mendeskripsikan. Saya ingin istri yang cantik, ya Allah cantik itu yang ukuran tinggi badannya sekian-sekian, lingkar perutnya sekian. Ngapain? Antum ngasih tahu Allah, Allah nggak tahu itu, sehingga perlu dikasih tahu. Hasanah itu udah umum lah sifatnya, apa saja itu yang baik Allah kendakin. Jadi nggak harus ditafsilkan seperti itu, ya. Rizki yang banyak aku minta itu banyak itu di atas 1 juta lah, di bawah ya mah dikit. Gak usah, minta saja. Kalau Allah berkenan Allah ijabah, kalau tidak juga enggak. Hak kita minta hak Allah untuk memberi dan atau tidak memberi. Saya minta hasanah yang itu kok antum ya diberi yang ini ya Allah, salah. Enggak ada yang salah. Ya. Apa termasuk syirik? Enggak, itu kan permintaan. Ya Allah aku minta motor mereknya ini, aku nggak mau merek yang itu, suka-suka rusak nih. Minta saja kepada Allah, nanti yang mudahkan. Jadi yang sudah Allah tentukan buat itu yang terbaik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ikhwan, waktu kita terbatas. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.